1. Karakteristik satuan pendidikan. Sebelum mengembangkan KSP, satuan pendidikan perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas dan menjadikan visi dan misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Dari analisis konteks, diperoleh gambaran mengenai karakteristik satuan pendidikan, termasuk anak, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sosial budaya. Dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi kesiapan implementasi sehingga dapat menyesuaikannya dengan pilihan yang akan dijalankan. Pilihan-pilihan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi satuan pendidikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan kurikulum operasional dapat dilakukan sesuai kesiapan dan kondisi masing-masing satuan RA. Satuan RA diharapkan melakukan refleksi secara rutin agar dapat menentukan pilihan yang tepat dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum operasional. Contoh analisis karakteristik satuan pendidikan: analisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman atau yang biasa kita sebut sebagai SWOT merupakan cara yang umum dilakukan dalam mengenali satuan pendidikan dan lingkungannya untuk dasar penyusunan strategi dalam mengembangkan dan mengatasi permasalahan satuan pendidikan. SWOT, strengths, kekuatan. Situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki satuan pendidikan yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Contoh pertanyaan pemantik: kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan? Apa yang membuat satuan pendidikan lebih baik dari satuan pendidikan lainnya? Weakness, kelemahan. Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki satuan pendidikan yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Contoh pertanyaan pemantik: apa yang belum berjalan dengan baik? Apa saja kebutuhan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi di satuan pendidikan? Opportunity atau peluang. Situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar satuan pendidikan yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Contoh pertanyaan pemantik: kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan? Apa yang membuat satuan pendidikan lebih baik dari satuan pendidikan lainnya? Threat atau ancaman. Ancaman atau tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapi satuan pendidikan yang bisa menghambat laju perkembangan satuan pendidikan? Contoh pertanyaan pemantik: hambatan apa yang sedang dihadapi sekarang? Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan berdampak bagi perkembangan satuan pendidikan? Nah, analisis karakteristik satuan pendidikan penting untuk dilakukan agar mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan dan seluruh warganya. Hasil analisis karakteristik akan menjadi landasan dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar yaitu melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis dan dokumentasi data, memilah informasi yang relevan, dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Hal ini dilakukan untuk mengenali satuan pendidikan dan lingkungannya sebagai dasar penyusunan strategi dan dalam mengembangkan dan mengatasi permasalahan satuan pendidikan. Hal yang terpenting dalam memahami komponen kurikulum adalah keselarasan antara visi, misi, dan tujuan dalam kurikulum di sekolah atau madrasah. Di samping itu, sebagai guru perlu memahami analisis kondisi lingkungan pada suatu pendidikan dalam menyusun KSP.
2. Visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan menjadi referensi arah pengembangan dan menunjukkan prioritas satuan pendidikan. Merumuskan visi, misi, dan tujuan merupakan langkah awal yang sangat penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Untuk satuan pendidikan, misi, dan tujuan harus bersumber pada anak. Visi menggambarkan bagaimana anak akan menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar anak dapat mencapai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, dan capaian pembelajaran berbasis pada fase A, B, C untuk jenjang pendidikan dasar, fase D, E, dan F untuk jenjang pendidikan menengah. Visi memberikan panduan atau arah yang realistis, kredibel, dan atraktif untuk mencapai gambaran masa depan yang ingin dicapai. Penulisan visi sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Visi merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari seluruh warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Visi harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Visi harus tampak realistis, kredibel, dan atraktif. Sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Visi merupakan cita-cita yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan, misi menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai misi dan nilai penting yang diprioritaskan selama menjalankan misi. Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan misi. Pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Antara indikator visi dan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada anak. Misi merupakan upaya strategis untuk mencapai visi sebagai acuan untuk menyusun program. Misi yang baik adalah relevan, realistis, konsisten, terukur, dan merujuk pada pencapaian misi. Misi merupakan operasional tindakan dari visi supaya tercapainya visi. Untuk membuat kalimat aksi yang jelas, gunakan kata kerja operasional yang bersifat umum yang masih bisa diterjemahkan menjadi pernyataan spesifik. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Tujuan akhir dari kurikulum satuan pendidikan berdampak pada anak. Tujuan menggambarkan tahapan-tahapan milestone penting dan selaras dengan misi. Strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan suatu satuan pendidikan dan selaras dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ciri-ciri tujuan antara lain: tujuan harus relasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan. Fokus pada hasil yang diinginkan pada anak, harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan perwujudan dari visi dan misi satuan pendidikan yang mencerminkan karakteristik dan hasil yang akan dicapai oleh anak. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi secara berkala.
Untuk merumuskan visi misi dan tujuan sekolah atau madrasah perlu membentuk tim penyusun. Tim bertugas untuk merumuskan atau mereview visi misi tujuan dan mempertimbangkan hasil evaluasi diri madrasah atau sekolah serta analisis konteks. Tim merupakan perumusan ulang visi misi dan tujuan madrasah atau sekolah yang sesuai dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama atau pemerintah. Tim terdiri dari kepala sekolah atau madrasah, guru, dan atau tenaga pendidik, komite madrasah atau sekolah, perwakilan orang tua, pihak yayasan apabila lembaga swasta, dan Kemenag kabupaten atau kota atau dinas pendidikan. Pada saat melakukan analisis lingkungan belajar, pastikan misi-misi dan tujuan saling berkaitan dan tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum. 3. Perorganisasian pembelajaran. Perorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran dari muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan pembelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Penyusunan struktur kurikulum merupakan hal penting di dalam mengorganisasikan pembelajaran. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan muatan atau materi pembelajaran yang harus ditempuh oleh anak pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan aplikasi dari konsep perorganisasian konten dan beban belajar. Dalam perorganisasian KSP, pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Selain itu, satuan pendidikan dapat menyusun kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu mengorganisasikan pembelajaran ke dalam bentuk struktur kurikulum yang meliputi tabel 1 kegiatan dan deskripsi dalam pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler. Deskripsinya berdasarkan regulasi yang mengatur struktur kurikulum merdeka, kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran kokurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA dirancang dalam bentuk kokurikuler atau dapat juga dirancang secara terpadu dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan Tuan RA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, dan kemandirian secara optimal. Ini satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab kurikulum merdeka. Intisari kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler adalah beriman, yang bermakna sebagai perwujudan belajar merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan intrakurikuler harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan bermain ini dirancang untuk memberikan kesempatan anak agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian perkembangan yang diharapkan. Kegiatan bermain perlu didukung dengan penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan terdapat di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan teknologi dan kreasi atau inovasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk upaya pencapaian profil pelajar dalam KMA 347 tahun 2002 serta PPRA. Untuk pelaksanaan kegiatan di RA, ini RA apa ini? Atau atfal apa? Atau di sekolah ya, pemerintah menetapkan data utama yang dapat dilakukan di topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan teks wilayah serta karakteristik anak. Proyek penguatan
Profil pelajar rahmatan lil alamin difokuskan pada moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang terprogram dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan moderasi beragama di madrasah, mengajar kepada sikap toleransi, menghargai perbedaan, cinta tanah air, dan cinta damai yang dilakukan dengan berbagai kegiatan. Ya, pelaksanaannya menggunakan alokasi waktu di alokasi kegiatan. Error tolak hafal. Pelaksanaan menggunakan alokasi waktu di kegiatan di sekolah dengan ketentuan 1 sampai dengan 2 proyek profil dengan tema berbeda dengan 1 tahun dalam 1 tahun. Kegiatan ini masuk untuk muatan pencernaan 6 karakter profil pelajaran dan 10 nilai profil pelajar rahmatan lil alamin pada fase fondasi. Pelaksanaan P5 dan PPRA melalui 4 tema yang sudah ditentukan. Tema-tema tersebut yaitu aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita sumber sadari mesin. Nah, ini untuk RA ya kita kan sekolah. Nah, pelaksanaan P5BK dan PPRA di sekolah selain direncanakan dan dilaksanakan pada pembelajaran kokurikuler dapat juga dilakukan secara terintegrasi dengan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Pada konteks sekolah, perorganisasian pembelajaran disarankan menggunakan pendekatan tematik terintegrasi atau pendekatan terintegrasi dan disesuaikan bila anak sesuai situasi dan kebutuhan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pendekatan tematik yaitu kegiatan belajar menghadirkan tema-tema yang relevan dengan kontekstual serta berkaitan dengan kehidupan nyata anak, memadukan konsep dan berbagai disiplin dan memadukan konsep-konsep dan berbagai disiplin ilmu, bersifat fleksibel dan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Pendekatan tematik yang diterapkan satuan perlu dikaitkan dengan visi misi yang dimiliki satuan dengan dimiliki satuan dan sesuai dengan tujuan penelitian telah dirancang. Pendekatan terintegrasi yaitu anak belajar suatu konsep secara komprehensif dan kontekstual karena dia keterampilan pengetahuan siap diintegrasikan untuk mencari suatu penguasaan konteks tertentu. Pendekatan ini memadukan beberapa disiplin ilmu untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan anak sehari sehingga satu kegiatan dapat memantik pencapaian pelajaran yang beragam. Jadi alokasi waktu 4 ini ya 900 menit 34 310 menit. Tekan pembelajaran yang misalnya adalah pendekator main yang tanggung nilai. Nah, ini untuk RA. Setiap satuan pendidikan menyusun organisasi pembelajaran secara kontekstual dengan langkah menentukan waktu langsung 17 minggu, melakukan pemetaan struktur intrakurikuler serta jumlah JP setiap bulan dalam 1 semester. 4. Perencanaan pembelajaran. Ruang lingkup perencanaan pembelajaran pada satuan pendidikan meliputi ruang lingkup satuan pendidikan dan kelas. Penyusunan perencanaan dalam ruang lingkup satuan pendidikan berupa parsen dan penyusunan tujuan pembelajaran ATP serta alur tujuan pembelajaran ATP yang berfungsi mengarahkan satuan pendidikan dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, sustain dan terukur. Pada awal tahun, sekolah dapat melakukan identifikasi untuk menemukan keberagaman, menemukanali keberagaman anak dan melakukan asesmen fungsional untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan potensi, masalah, hambatan dan kondisi perkembangan anak secara menyeluruh sehingga satuan pendidikan dapat mengetahui adanya anak berkebutuhan khusus atau ABK dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Perencanaan dalam ruang lingkup kelas berupa penyusunan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran pada ruang lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah dan juga melampirkan beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. 5. Pendampingan dan pengembangan profesional di satuan. Pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi pendidik serta menggunakan alat penilaian jelas dan terukur.
Kepala Satuan Pendidikan merancang dan melakukan proses pendampingan dan pengembangan profesional sesuai kebutuhan sebagai tindak lanjut dari pengamatan, evaluasi, dan melibatkan pengawas. Kepala sekolah dan pengawas dapat memainkan peran dalam berbagai contoh pendampingan dan pengembangan profesional yang dilakukan di satuan pendidikan seperti coaching, proses pendampingan untuk mencapai tujuan dan menggali pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Mentoring, proses pendampingan dengan berbagai pengalaman pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Pelatihan, proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dan dengan narasumber internal dan eksternal menyesuaikan kemampuan suatu pendidikan. Prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan proses. Pendampingan dan pengembangan proses sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan kegiatan evaluasi. Menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki apakah dari rencana program atau pelaksanaan program. Pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara rencana dan terstrategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan. D. Evaluasi KSP. Evaluasi KSP bertujuan untuk mengukur keberhasilan kepala sekolah dan pendidik dalam menjalankan seluruh program pendidikan yang direncanakan dengan tujuan untuk memenuhi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan telah tercapai. Apakah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan telah tercapai? Sasaran langsung evaluasi KSP adalah kepala satuan pendidikan dan pendidik, di mana anak menjadi sasaran tidak langsung. Proses ini dikelola oleh kepala satuan pendidikan dan atau pendidik yang dianggap sudah mampu melakukan peran ini. Evaluasi KSP dilaksanakan secara mandiri dan bertahap sesuai dengan teks, kebutuhan, dan kemampuan sekolah. Evaluasi pembelajaran menjadi salah satu bagian penting dari evaluasi kurikulum proses sekolah. Prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut. Menetapkan tujuan evaluasi yang dilakukan, menetapkan data atau informasi yang didapat dalam kegiatan peninjauan, menentukan bentuk asunan yang akan dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang diinginkan, merancang aktivitas evaluasi yang bersifat efektif dan dapat diizinkan pengembangan bagi pendidik dan pelaksanaan program, menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Evaluasi kurikulum proses sekolah bisa dilakukan per hari, per unit belajar, per semester, dan per tahun. Evaluasi per hari seperti penting buat catatan anekdotal secara informal mengenai bagaimana proses belajar berjalan, bagaimana tujuan belajar tercapai, bagaimana anak merespon proses kegiatan belajar. Evaluasi per unit belajar setelah melakukan assessment formatif. Secara individual maupun tim pendidik bisa mengkaji ulang proses pelajaran tercapainya tujuan dan melakukan perbaikan maupun penyesuaian terhadap proses belajar. Evaluasi per semester, setelah satu semester selesai, pendidik dan tim bisa melihat kontinum pencapaian. Evaluasi per tahun seperti evaluasi terhadap pencapaian dan proses pembelajaran dalam setahun dapat dikumpulkan perkara dalam waktu yang lebih pendek. Dengan demikian, setiap madrasah atau sekolah wajib menggunakan kurikulum operasional masing-masing. Sekolah saat menyusun KSP harus mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama, merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 321 Tahun 2002 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab kurikulum merdeka pada madrasah dan panduan pengembangan kurikulum proses sekolah atau madrasah KSP atau kaum. Prinsip penyusunan KSP yaitu berpusat pada anak, kontekstual, esensial, akuntabel, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dan pemerataan dan peningkatan mutu. Komponen KSP terdiri dari karakteristik, visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan.